Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reset of Economic Highlights. Anda harus tahu di tahun 2025 ini penting sekali dicatat kejatuhan pasar keuangan besar sepanjang sejarah dunia ini lebih cepat dan terjadi di tahun ini. Sudah nggak bisa lagi dielakkan. Akan terjadi di tahun 2025, tepatnya di bulan April 2025. Karena kita melihat bahwa valuasi harga saham. Jadi kejatuhan pasar terbesar itu di bursa saham global. Dari Amerika, Asia, Eropa. Apalagi Eropa, hancur. Luar biasa dalam. Valuasi saham di dunia itu sudah sangat tinggi. Dari Amerika, Asia, apalagi Eropa. Itu harga saham naik gila-gilaan ya. Udah nggak masuk akal. Saham-saham teknologi apalagi ya. Booming teknologi dari tahun 2021 sampai dengan detik ini belum ada koreksi yang dalam. Belum ada kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar. Belum pernah saham itu jatuh dalam. Belum ada koreksi dalam. Harganya naik terus ya. Pada saat suku bunga naik, harga saham juga naik. Kan aneh gitu loh. Sekarang suku bunga udah turun, ya. Suku bunga Amerika Serikat sudah mulai turun, sudah 4,5%. Saham masih naik, masih naik, masih naik. Ya. Minggu lalu, hari Kamis pagi waktu Indonesia Barat, the Federal Reserve menahan, ya, hold suku bunga di level 4,50% karena dia melihat bahwa angkatan kerja bertambah, ya. Pengangguran berkurang, ya. Jadi ekonomi membaik lagi. Ada potensi mau inflasi lagi. Jadi saya yakin ya, pada pertemuan Federal Reserve pertengahan Maret, tanggal 18 dan 19 Maret, potensinya bisa naikin suku bunga. Atau di bulan Juni, pertemuan di bulan Juni nanti. Jadi, perkiraan bahwa bulan April sudah ada kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah di tahun ular kayu 2025 ini, itu terjadi. Ini sudah nggak bisa untuk kita lari lagi ya. Kita pungkiri, kita hindari ya, karena angkanya sudah harus terjadi ya. Kalau sudah terlalu tinggi itu harga saham, yang nggak masuk akal. Banyak usaha-usaha yang sudah mendekati kebangkrutan dan banyak yang sudah bangkrut. Apalagi di negeri ini, negeri yang biasa disebut Wakanda Konoha ini, itu sudah banyak usaha-usaha yang bangkrut. Ya, banyak sekali ya di tahun-tahun kemarin 2023, 2024 ya, banyak sekali usaha yang bangkrut atau yang tutup atau merampingkan usahanya, memperkecil usahanya, perluasannya. Ya, tutup toko atau gerai, tapi perusahaan tekstil dan produk tekstil, garment segala macam, pabrik tekstil itu udah pada bangkrut semuanya, udah tutup, dan banyak sekali PHK yang terjadi di tahun 2024. Nanti akan terjadi lagi di tahun 2025. Ini kan baru bulan Januari akhir ya. Jadi potensi kehancuran pasar saham, ya, pasar keuangan dunia yaitu pasar saham, pasar obligasi itu bakal terjadi nanti besar di tahun 2025 ini. Ya karena yang tadinya saya bilang itu bahwa harusnya pada saat suku bunga naik, pasar saham jatuh. Tetapi yang terjadi, pasar saham naik sejak tahun 2022, 2023, 2024 masih naik. Nah, sekarang suku bunga sudah beralih turun, secara logikanya ekonomi, pasar saham masih naik juga. Nggak ada sesuai dengan siklus, dengan sesuai indikatornya. Jadi tidak sesuai gitu. Hukumnya tidak sesuai. Suku bunga sudah
naik, ya sudah naik, sudah turun, sahamnya nggak ada ikuti, naik terus. Ini namanya menciptakan gelembung di pasar. Ya, pola-pola ini sudah pernah terjadi di tahun 2007 dan 2008 meledak. Naik terus sampai akhirnya gelembung itu pecah. Itu semua karena ada utang. Utang yang tidak bisa lagi di manage, dikelola, maka meledak. Dan perusahaan-perusahaan swasta, bukan hanya di Indonesia, di negeri ini ya, Wakanda Konoha ini, di Asia, sampai di Eropa, sampai di Amerika, itu dipenuhi dengan hutang yang menumpuk. Dan mereka akan bermasalah, masalah hutang, kredit-kredit mereka ini, hutang swasta itu udah makin tinggi. Inilah yang membuat pecah gelembung keuangan itu, membuat malapetaka di dunia keuangan. Babel meledak, ini bakal meledak, ini gelembung ini akan meledak, pecah, maka pasar saham dunia itu akan rontok, habis, jatuh dalam. Pola ini akan terjadi sama dengan tahun 2028. Saya pribadi mengalami kejadian pada tahun 2028. Polanya sama, di mana harga saham itu naik terus. Enggak ada ceritanya turun gitu. Cuman koreksi sebentar, naik lagi. Padahal di lapangan itu udah terjadi banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak kredit macet, ya, banyak hal-hal yang di luar, hal-hal yang ekonomi udah mulai memburuk ya, daya beli kayak China, masalah propertinya membuat daya belinya menurun ya, mereka banyak yang menabung ya, jadi bisnisnya sudah dalam negerinya itu tidak bertumbuh. Di Eropa yang sudah industrinya sudah mau karam ya, karena kalah persaingan dengan produk-produk China ya. Begitupun juga di Asia, apalagi di negeri ini ya. Negeri ini juga akan mengalami hambatan yang sangat luar biasa di tahun ini. Mereka berusaha ya, Menteri Investasi akan berusaha untuk mencari foreign direct investment ya, untuk mencari investasi asing yang masuk langsung tanam uang di sini, itu akan sulit. Maka pengangguran makin bertambah ya. Kenapa sulit dapat investasi langsung? Karena setiap negara itu punya cabangnya, yaitu duta-duta besar, punya mata-mata spionasenya di seluruh negara. Dan duta besar di negara ini, seperti di Amerika punya duta besar di sini, itu sudah melihat, dia memonitor tiap hari keadaan politik, kestabilan politik di negara ini. Negara ini sudah negara yang sudah nggak jelas ya, hukumnya sudah nggak jelas ya. Seorang mantan presiden yang sudah dianugerahi piala atau nominasi ya, piala citra terkorup di dunia ya, nominasi ya, Golden Globe ya, untuk terkorup di dunia, tetapi masih sampai dengan detik ini tidak diurus, tidak diselidiki apakah benar dia korupsi atau tidak. Masih dipertahankan melenggang bebas, lenggang kangkung bebas, seperti orang tidak bersalah. Terus, dan dia masih punya pengaruh untuk mengotak-atik masalah hukum, masalah investasi, masalah bahkan disinyalir, ya ini isu yang beredar bukan saya, bahwa pemimpin yang sekarang itu masih diatur-atur, masih dalam kungkungannya dia, monitornya dia. Ini apa negara seperti ini? Negara apa seperti ini? Kekuasaan apa seperti ini? Pengusaha oligarki bisa seenaknya berkuasa sampai kementerian pun bisa dikontrol ya. Sampai baru pernah terjadi ini hal ini sudah sampai ke investor di dunia, bahwa di sini laut pun bisa dipagari, laut pun bisa menjadi sertifikat hak milik, hak guna pakai ya. Jadi laut bisa
bisa seenaknya dipagari untuk milik swasta. Ini kan sesuatu yang tidak tidak membuat ketidakpercayaan, tidak jelas gitu loh. Kroposnya anggaran pendapatan dan belanja negara membuat ketidakpercayaan, makin ketidakpercayaan terhadap negeri ini untuk investasi. Jadi ya mungkin yang mau investasi hanya mungkin negara-negara yang memang suka dengan keadaan yang tidak benar, yang tidak terjadi ini, seperti ketidakpastian hukum, ya bisa para oligarki dan pejabat bisa kong kali kong. Ya mungkin negara yang memang suka seperti itu yang mau investasi di sini. Tapi negara-negara Eropa, Amerika, Jepang yang saya rasa nggak akan mau dengan government yang tidak bersih seperti ini. Tetapi kalau ada satu negara yang memang suka kong kali kong seperti ini, supaya dia bisa besar, ada. Nah itulah mungkin negara itu yang banyak investasi di negara yang huruf C itu, yang mungkin banyak yang investasi di negeri ini. Maka nanti lama-kelamaan sebagai jebakan Batman, negara yang huruf C itu, akhirnya bisa jadi ekonomi negeri ini, ya negeri Konoha ini akan dikuasai oleh huruf C itu. Karena ini sudah terjadi di Afrika, di Asia Barat ya di daerah Sri Lanka, Bangladesh, di Afrika sana. Ya seperti itu polanya. Hukum tidak jelas, nggak apa-apa. Yang penting gue investasi, gue atur-atur semuanya, akhirnya gue kuasai. Tetapi negara-negara Barat ya nggak suka dengan model seperti ini, yang kepastian hukumnya tidak ada. Ekonomi biaya tinggi, sogok sana sogok sini, ya korupsi ya. Sudah jelas-jelas korupsi, sudah diakui dunia, tidak diurus. Apalagi yang tidak diketahui. Jadi korupsi inilah yang membuat negeri ini hancur. Jadi yang akan kaya adalah segelintir orang yang di pucuk kekuasaan, ya, pejabatnya dan orang-orang itu aja. Sedangkan rakyatnya dibiarin tetap miskin terus. Sudah miskin, rakyat dipajaki terus dengan segala macam. Mau makan dipajaki, naik motor dipajakin, punya rumah dipajakin, segala macam. Aktivitas rakyat itu tinggal dipajakin. Sudah miskin dipajakin lagi. Sedangkan yang kaya, ya, yang berkuasa, bukannya mereka yang harus dipajaki. Nah inilah yang terjadi di negara ini. Tunggu saja kehancurannya. Itu pasti terjadi. Kalau negara-negara besar, ya, di Amerika Serikat, Eropa, ya, akan terjadi kehancuran pasar saham keuangan. Karena masalah-masalah utang swasta yang menumpuk yang tidak bisa dikelola, tidak mampu bayar maksudnya. Karena kondisi ekonomi yang menurun, ya, dan valuasi pasar saham ini yang naiknya nggak waras ya, sudah sangat nggak waras. Dan satu lagi, Bitcoin kripto ini juga sangat nggak waras, nggak masuk akal, ya. Harganya naik terus. Sementara aset apa ini? Aset uap, aset nggak jelas, aset tuyul, angan-angan, halusinasi. Kalau saham naik itu masih bisa masuk akal karena underlying-nya adalah usaha, ekonominya itu berjalan. Usaha yang dilakukan itu ada asas manfaatnya. Lah ini Bitcoin manfaatnya apa? Untuk simpan uang aja. Sementara untuk alat tukar, mau jadi alat tukar masih angan-angan, masih narasi, masih tipu-tipu, masih dibuai mimpi yang belum tentu bisa ya, bisa tidak, dan pasti tidak bisa. Tetapi hanya manfaatnya simpan. Lah simpan, sedangkan simpan di angka-angka algoritma itu katanya simpannya aman, padahal ditunggu sama hacker untuk meretas itu komputer untuk ambil duit mereka. Itulah yang dipercaya oleh orang-orang generasi sekarang ini. Generasi yang kalau dibilang sama Bill Gates, ya, Warren Buffett, ya orang dungu ya. Kalau Warren Buffett ya bilang Bitcoin itu racun tikus kodrat, tapi masih aja dibeli oleh orang seluruh dunia. Karena mereka percaya fund manager besar seperti itu BlackRock, MicroStrategy, ya, yang lain-lain itu yang borong itu
uh, Bitcoin terus mereka ikut. Lah mereka itu orang-orang kaya itu mereka borong itu mereka cuma memanfaatkan kebodohan, kedunguan kalian. Ya, mereka itu bandar, mereka hanya cari untung. Kalau mereka ya mereka memanfaatkan keuntungan aja setelah mereka ambil untung mereka keluar. Setelah keluar kamu gigit jari, siapa yang mau angkat harga itu? Kalian, nggak bisa kalau player-player kecil-kecil angkat harga nggak bisa, cuman mereka yang bisa angkat harga. Dan itulah orang-orang generasi sekarang sudah dikasih tahu bahwa itu barang gak jelas Bitcoin itu hanya skema Ponzi money game, tetapi masih ngotot. Karena apa? Mereka anak-anak yang baru lahir, baru muncul, baru beranjak dewasa, baru pertama mengalami hal-hal yang namanya investasi atau trading. Mereka dalam hidup mereka belum pernah mengalami apa itu money game, apa itu ditipu oleh bandar-bandar atau bangkrut karena ada hal-hal seperti ini. Mereka nggak pernah mengalami hal yang namanya bunga gelombang cinta, bagaimana bunga aja bisa naik sampai puluhan juta, ratusan juta, ikan lohan. Mereka nggak tahu seperti hal-hal pengalaman seperti itu. Karena ikan lohan itu di awal tahun 2000-an, di bawah tahun itu, mereka belum lahir. Masih kecil ya, jadi nggak tahu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ini skema Ponzi, money game, tipu-tipu, mereka nggak percaya gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Mereka harus mengalami kebangkrutan, harus mengalami loss, uangnya hilang. Seperti yang influencer-influencer besar yang katanya mereka kaya dari Bitcoin. Ya namanya money game juga bisa kaya, semua orang bisa kaya. Tetapi habis itu habis. Nggak ada orang yang kaya mendadak. Setelah itu bisa jadi miskin mendadak. Itu adalah hukum alam, kaya mendadak, miskin mendadak. Ya, kita sudah alami hal-hal kayak begitu, men. Ya, yeah. Kita sudah perjalanan waktu itu setiap dekade itu selalu ada money game, ada skema-skema Ponzi itu terjadi dunia. Jadi kalau misalnya pas kripto Bitcoin naik, ya kita udah tahu ini juga skema Ponzi money game yang akan menghancurkan dunia. Karena nanti akan banyak, pasti itu ada banyak makan korban, ada yang loss di saat kejatuhan pasar saham dunia. Jadi kalau pasar saham dunia akan jatuh di bulan April ini tahun 2025, ya, itu kan orang pada kalah semuanya di saham. Maka jangan pikir Bitcoin tidak akan jatuh. Nanti akan jatuh Bitcoin sama kripto. Orang-orang yang kalah itu akan menarik uangnya, menjual semuanya. Mereka kan butuh cash lagi. Lu uang yang gue simpan di situ gue tarik lagi. Katanya kan tempat simpan uang yang paling aman di Bitcoin, kripto. Ya mereka akan tarik keluar lagi. Orang akan pegang uang cash. Karena buat bisnis, ngapain simpan-simpan terus? Dia jual semuanya Bitcoin dia sama kriptonya, maka nyungset terjun bebas menjadi nol. Jadi apa yang saya katakan itu, Bitcoin dan kripto menjadi nol telur bebek, itu akan terjadi. Anda buktikan saja nanti. Kalau pasar saham dunia, pasar keuangan dunia, jadi saham, obligasi itu, obligasi di seluruh dunia jatuh. Karena orang butuh cash ya. Kalau saham jatuh orang butuh cash, maka orang menjual semuanya aset-aset keuangannya, maka semua akan jatuh. Itu di April 2025, maka Bitcoin, kripto terjun bebas menuju nol. Orang akan menjual semuanya asetnya, maka harga rumah, aset-aset rumah, mobil itu akan jatuh dalam murah harganya. Murah. Rumah, mobil akan jatuh dalam harganya. Maka Anda segera mumpung harganya masih tinggi di rumah, masih ada yang mau beli rumah, ya, mending Anda jual aja. Kalau Anda butuh duit, ya Anda jual aja rumah itu. Kenapa? Pada saatnya nanti Anda jual rumah sampai Anda botak, ya, tidak ada sampai Anda rambut Anda berubah warna, sampai Anda mungkin masuk ke liang kubur, rumah Anda tidak akan laku. Kecuali Anda banting harga sampai 50%, 60% baru rumah Anda itu akan laku. Begitupun juga mobil. Apalagi kalau memang dolar sangat naik tinggi di negeri ini, jangan sampai terjadi seperti 9798. Maka harga mobil itu, dulu saya ingat mobil Kijang itu harganya, waduh, sampai harga 30-40 juta. Seperti itu yang terjadi. Dan nanti yang akan berkilau, yang akan cermelang adalah Anda investasi di logam mulia emas fisik antam. Ingat, logam mulia emas fisik antam.
Ingat, logam mulia emas fisik Antam itu akan berkilau, terbang harganya. Investasi yang paling terbaik adalah logam mulia emas Antam. Ya fisik ya. Karena saya tahu bahwa subscriber saya di channel ini ya, penonton saya, netizen saya lebih banyak yang konservatif ya. Jadi saya sarankan Anda ke logam mulia emas Antam. Ya, itu yang akan pesonanya luar biasa berkilau ya di saat kondisi yang orang akan karena emas itu ya luar biasa. Karena apa? Pertama akan dibentuk bank emas oleh Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, janjinya sih tahun 2025 ini gitu. Terus emas itu ya aset yang sangat liquid ya, sangat cair banget. Anytime kalau Anda butuh duit, hari ini juga Anda dapat duit, tinggal jual emas laku. Tapi kalau Anda pegang rumah atau mobil ya Anda tunggu waktu ya. Anda bisa jual hari ini juga kalau Anda banting harga, tapi emas tidak bisa, tetap langsung ada yang makan. Ya, kalau rumah ya Anda butuh duit hari ini, Anda dapat duitnya 2 tahun lagi, tunggu rumah Anda laku. Ya, jadi itu investasi yang buruk, sangat buruk. Apalagi semua mafia-mafia itu di BPN itu, aduh, inilah yang buat investasi tidak jalan, negara investasi foreign direct investment nggak akan masuk. Kenapa? Bisa sertifikat, bisa double sertifikat ya. Mana lagi Anda punya tanah ya, datang oligarki, mafia besar, tanah Anda yang Anda beli 300.000 dihargai 50.000. Coba bayangin, nggak mau ada preman datang. Ya. Jadi sudah nggak benar lah bisnis seperti ini. Tetapi emas itu adalah harga internasional. Tidak bisa ada mafia dan tekan harga emas. Tidak ada bisa preman yang tekan ada harga emas, dan Anda tidak pernah dipajakin di emas. Tapi rumah, mobil Anda dipajakin terus. Rumah sama mobil. Anda jadi miskin, Anda punya rumah tapi rumahnya memang naik memang. Tapi Anda tiap tahun dipajakin terus, sama aja. Mobil apalagi. Tetapi emas nggak ada pajaknya. Ngerti orang? Itu emas yang paling terbaik. Tetapi satu lagi, kalau Anda ini tipenya agresif, ya, ingin dapatkan keuntungan yang sangat luar biasa besar, ya, dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya, Anda adalah tipe yang tidak puas dengan uang yang sedikit-sedikit aja. Anda juga orang yang suka risiko, suka tantangan, ya. Kalah, menang, itu biasa bagi Anda. Nah, Anda punya potensi dapatkan keuntungan yang sangat-sangat luar biasa besar kalau Anda trading di futures market. Kalau memang Anda mentalnya adalah orang suka mengambil risiko, maka Anda juga akan mendapat sebanding dengan risiko yang akan Anda ambil, maka Anda juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa besar, yaitu Anda trading di futures market. Hanya jalan yang bisa membuat Anda kaya mendadak dalam waktu yang cepat. Hanya di saat kondisi bulan April, ya sekarang juga boleh sih Anda bisa dapatkan pada saat momentum US dollar melemah, ya mungkin Februari besok, bulan besok, Februari Maret itu sisa-sisa terakhir, napas-napas terakhir, marketnya luar biasa kencang ke atas. Setelah itu bulan April, itulah saatnya momentum Anda dapatkan duit lebih banyak lagi dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Di futures market Anda bisa trading forex, trading indeks saham, Anda bisa trading gold futures, oil. Anda hubungi saya saja supaya saya jelasin lebih detail tentang yang semuanya ini, biar Anda jangan bingung. Hubungi saya, karena kalau Anda hubungi saya berarti Anda minat untuk dapatkan uang yang banyak, memanfaatkan momentum ini. Hubungi saya di 0813-9846, ya, di 0813-9846, atau ada di bawah deskripsi video ini ada nomornya. Nah, segera hubungi saya, manfaatkanlah momentum ini, kejatuhan pasar keuangan dunia, pasar saham dunia di bulan April 2025 dan sekarang ini. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube ini yang banyak. Sukses untuk Anda.